untuk mudahnya kita lanjutkan di Excel saja ya, membahas tentang pertukaran ini. Saya sudah siapkan di sini, yang kita bahas exchange yang menghasilkan gain dan tentang exchange menghasilkan loss. Nah, ini kan kasusnya ada equipment yang serupa yang kita peroleh sebagai equipment yang baru dengan harga 5.000, kemudian trade in allowance 675 dan kita harus membayar 4.325. Ini ditukar dengan equipment kita yang cost-nya 4.000, akumulasi depresiasi 3.200 dan nilai bukunya 800. Nah, kita coba pahami dulu ya pertukaran ini. Jadi sebetulnya ini adalah barter, ya, tukar menukar peralatan. Katakanlah mesin cuci begitu ya, lemari es dan lain sebagainya. Jadi di sini kita katakanlah ingin membeli peralatan baru. Ada yang menawarkan harganya 5.000, kita tulis di sini dulu saja 5.000. Nah, kemudian kita mendatangi nih yang mempunyai atau yang menjual katakanlah mesin cuci ini ya. Pak, saya berminat dong beli mesin cuci Bapak gitu ya, 5.000. Oh, oke, bagus. Silakan, ini harganya 5.000. Nah, itu masalahnya Pak. Saya punya mesin cuci lama, merek yang sama gitu ya. Bagaimana kalau saya tukar mesin cuci lama? Nah, Bapak silakan hargai berapa gitu. Nah, oke, dilihat ya, dilihat oleh si penjual. Oh, bolehlah katanya. Bayar aja Bapak, tidak harus 5.000. Ini di sini bayarnya berapa? 4.325. Nah, kita tidak usah bicara dulu trade in allowance ya. Jadi kita bayar cash 4.325. Nah, dari sini berarti kita sebetulnya harus menyerahkan ya. Menyerahkan itu peralatan kita, equipment kita 800 dengan ditambah cash 4.325. Jadi yang kita serahkan 5.125, tetapi yang akan kita terima hanya nilainya 5.000. Karena di kita ini sudah memiliki nilai, yaitu nilai buku 800. Nah, berarti di akuntansinya nanti ini harus mencerminkan adanya loss sebesar 125 ini ya. Jadi 5.000 dikurang 5.125 ya. 5.000 minus 5.125. Nah, ini di akuntansinya bagaimana catatnya? Berarti yang lama ini kita hapuskan kan ya. Jadi equipment 4.000 dikurangi akumulasi depresiasinya debit 3.200. Jadi dari sini kita punya 800. 800 ini ditambah dengan 4.325. Jadi ini kan sebetulnya hasilnya 800. Yang 4.000 dan 3.200 ini 800 jadinya sebetulnya. Nah, kemudian kita harus tambah 4.325 ini ya. Jadi kita bayar 5.125 untuk dapat 5.000 ya. Jadi selisihnya kita tambahkan di loss yaitu 125 sehingga jurnal kita seimbang. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat kalau apa itu trade in ini ya. Ini kita melihat kalau kita katakanlah memikirkan lagi ya. Sebetulnya kalau saya menyerahkan equipment lama saya ini gitu ya. Kemudian kita tidak membeli equipment baru, gitu. Sebetulnya si penjual kemudian meminta saya membayar 4.325 itu berarti harga equipment lama saya itu dihargai berapa? Dinilai berapa oleh penjual. Jadi kalau kita tidak melibatkan kas gitu ya, kita ini harga yang 800 ini dihargai berapa? Nah, ini ternyata namanya trade in allowance, dihargai 675 gitu. 675. Jadi 675 ini bisa kalau di sini kan dihitung ditulis untuk mencari cash paid. Nah, bisa juga kan sebetulnya yang diketahui adalah cash paid-nya dulu 5.000
harus membayar 4325. Berapa trade-in-nya? Berarti trade-in-nya adalah 5.000 minus 4325. Atau sebaliknya seperti ini. Dinilai equipment kita 675. Berapa cash yang harus dibayar ya? 5.000 minus 675 4325 gitu. Nah, jadi trade-in dan cash paid ini informasi tambahan ya. Mana yang diberitahukan ya. Di sini yang diberitahukan adalah 675. Nah, tapi dari sini juga kita jadi bisa menghitung yang namanya kerugian ini. Jadi tanpa memperhatikan kas tadi ya, kalau kita bicara trade-in. Jadi kita menerima 675 harus menyerahkan 800 gitu. Nah, jadi selisihnya juga sama, 675 minus 800. Nah, oke. Nah, kita bisa analisis jadi di sini equipment 800 book value ditambah dengan cash ya, 4325. Nah, tetapi yang kita terima adalah 5.000 gitu ya. Berarti ada loss 125. Atau kita bisa melihatnya dari 675 ini apa? Trade-in, Pak. Trade-in ya. Jadi allowance, Pak. Ya, trade-in allowance. Nah, berarti ada rugi 125 gitu. Ya, jadi ini silakan diresapi, diresapi. Putar-putar saja ya. Putar-putar saja. Yang tadi seperti saya jelaskan sekali lagi. Jadi kalau pas untung itu karena kita menukarkan ya equipment senilai 800 dengan equipment baru yang harganya 5.000 ya. Nah, tetapi selain kita menyerahkan 800, kita juga harus membayar 3.900 ya. Berarti kita sebetulnya real menyerahkan adalah 4.700 ya. Kita menerima 5.000. Berarti kita ada gain sebesar 300. Yang tadi saya bilang, nah ini sebetulnya bisa sederhananya. Maaf Pak, izin ya. mengingatkan sudah jam 12.35. Ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke sini. Kalau mau ngerjain soal dalam sisa waktu yang ada, ini saya tulis juga di sini ada problem 10.5a. Ya. Mungkin sudah pada mengerjakan ya. Jadi berikut transaksi penyesuaian dan penutup ya dari perusahaan King Furniture selama 3 periode yaitu 2008, 2009, 2010. Semuanya terkait dengan delivery of equipment ya, penggunaan delivery equipment. Nah, ya, truk atau apalah ya, mobil bak ya dan lain. Nah, depresiasi digunakan metode double declining balance. Tanggal 7 Januari, purchase use delivery truck for 45.600, 45.600. Paying cash. Nah, jadi jurnalnya gimana? Delivery truck pada cash ya, 45.600. Nah, kemudian ini paid garage 130 for changing the oil, replacing the oil, and tuning the engine on the delivery truck. Nah, baik, jadi gimana ini? Apa kemarin istilahnya untuk yang transaksi 27 Februari itu? Ya, masuk di Revenue expenditure. Revenue expenditure ya, revenue expenditure Mas Pujo ya, Mas Awan. Nah ya, revenue expenditure itu ya. Kenapa? Karena dia hanya bermanfaat untuk satu periode saja. Jadi kalau revenue expenditure masuk ke service and maintenance expense saja ya, sesuai dengan pengeluarannya untuk apa. Pada apa? Paid berarti pada cash ya, pada cash ya. Pada cash. Ya, oke. Nah, berikutnya recorded depreciation on the truck for the fiscal year